Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Kembali lagi bersama kami Mbah Sis Cahaya Hati di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Saudara-saudaraku umat muslim di seluruh dunia, sedikit kami coba akan berbagi tentang penjelasan akan ilmu-ilmu pengetahuan yang kami ketahui sebatas kemampuan kami. Di dalam ajaran agama Islam itu telah banyak disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, para syekh-syekh dan juga para sesepuh-sesepuh di kalangan tokoh-tokoh agama Islam. Di antaranya menjelaskan tentang 1. Ilmu syariat, 2. Ilmu tarekat, 3. Ilmu hakikat, dan yang keempat adalah ilmu ma'rifat. Baik saudara-saudaraku seluruh umat muslim di seluruh dunia, kami coba akan sedikit mengurai apa yang dapat kami dapatkan dan kami pahamkan ilmu yang telah kami sebutkan tadi, yang kami dapat dari pelajaran dan praktek di dalam sebuah majelis, yaitu Majelis Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, yang ilmu tersebut kami dapatkan dari pelajaran penyampaian guru kami di tarekat tersebut. Ilmu yang pertama yaitu penjelasan tentang ilmu syariat. Pemahaman kami, syariat itu diurai melalui pemahaman secara ilmiah dan juga amaliyah, dan dibuktikan secara praktek, teknik, cara jalan, dan metodologinya. Ilmu syariat itu adalah ilmu yang wujud atau disebut dengan syariat yang berbentuk, berwujud nyata, ada, konkret. Contohnya wujud-wujud yang ada di dunia ini termasuk wujud manusia. Dan jadi syariat itu adalah wujud. Wujud itu terdiri dari berbagai unsur-unsur yang banyak sekali di dunia ini, dan di dalamnya banyak sekali aturan-aturan atau kaidah-kaidah, norma-norma, dan hukum-hukum dari wujud tersebut jika nantinya diproses. Namun kalau tidak diproses, tetap dia menjadi benda wujud yang mati. Nah, syariat ini dalam keterangan dari bahasa ajaran bahasa Indonesia itu disebut subjek, ya, disebut subjek dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian ilmu tarekat, yaitu definisi tarekat adalah ilmu yang diproses, ilmu yang diperbuat, ilmu yang dipakai dengan cara, teknik, metodologi, itu artinya ilmu. Nah, itu pula yang namanya tarekat, karena tarekat itu isinya bergerak, proses, hidup bila dipraktekkan atau diperbuat.
Oleh siapa? Oleh subjek tadi atau wujud tadi. Jadi ilmu tarekat itu adalah ilmu proses, ilmu perbuatan, ilmu pekerjaan yang isinya adalah cara, teknik, metodologi, dan sebagainya. Nah, di bahasa Indonesia, tarekat itu adalah predikat, ya. Di EYD atau ilmu bahasa Indonesia, tarekat itu adalah predikat. Artinya proses daripada subjek tadi, perbuatan subjek tadi. Kemudian lanjut pada pemahaman ilmu yang namanya hakikat. Nah, di dalam hakikat ini adalah tujuan. Jadi hakikat itu tujuan, hasil daripada subjek atau wujud yang bergerak dengan ilmu atau dengan tarekat diproses. Nah, tujuan daripada subjek atau wujud berproses dengan ilmu tentu ada tujuannya, yaitu tujuan sesuai dengan keinginan si subjek itu dan juga ilmu itu atau tarekat itu atau predikat itu. Sehingga dari hasil proses itu ada tujuan keinginan yang diinginkan. Biasanya keinginannya tetap satu. Contoh, si subjek lewat ilmu tarekat atau predikat, dia berbuat memproses dengan cara, teknik, dan metodologinya membuat bangku. Nah, membuat bangku itu adalah tujuan, sehingga sampai pada titik tujuan bangku mewujud. Seperti itu. Nah, kemudian ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya sampai, bertemu, tahu, dan kenal, dapat dinyatakan dan dibuktikan, mewujud. Artinya si subjek atau syariat, si predikat atau tarekat atau ilmu mempunyai tujuan, yang tujuannya diperbuat, diproses, dan sampai pada titik yang dia inginkan, yaitu misalkan membuat bangku, bangkunya mewujud, maka dia telah sampai dari proses itu. Nah, proses itulah yang namanya ma'rifat, artinya telah sampai, membuat suatu yang dia inginkan, artinya tujuan dia sampai, seperti itu. Nah, ma'rifat itu di bahasa Indonesia sama dengan keterangan. Artinya dari apa yang diperbuat oleh subjek, predikat, dan ada objek. Nah, disitulah sampai pada keterangan karena sudah terlihat, mewujud, nyata, realita. Sehingga pada saat itu, di tempat itu, kondisi itu bisa diterangkan apa saja yang ada, apa saja yang dilihat, menjadi keterangan yang konkret, nyata, realita, bukan hayalita, tapi jelas, nyata adanya. Nah, itulah keterangan daripada ilmu syariat, yaitu subjek, predikat, tarekat itu adalah subjek, hakikat itu adalah objek, dan ma'rifat itu adalah sampai atau keterangan. Sehingga apa yang diperbuat nyata, benar adanya, ya, dari gelombang yang tidak nyata kemudian dinyatakan ada, mewujud. Seperti itu. Gelombang yang berupa pikiran oleh akal diwujudkan oleh si
wujud tadi atau subjek tadi diperbuat lewat ilmu dan sampai mewujud. Jadi perjalanan ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu adalah proses perjalanan ilmu yang didapat, kemudian dipraktekkan dan mewujud menjadi kenyataan dunia. Sebab ilmu itu adalah gambaran hati atau konsep dalam diri manusia. Gambaran itu harus diwujudkan menjadi kenyataan. Nah, ilmu itu datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gelombang metafisika atau isinya unsur-unsur rahasia kebesaran persifatannya. Kemudian ilmu itu lewat guru ya, yang diproses, yang disampaikan, dan murid memprosesnya dan mempraktekannya sehingga ilmu tersebut dapat diperbuat dan dinyatakan oleh si murid. Seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, bahwa ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat itu adalah proses perjalanan ilmu dari Sang Maha Ilmu, Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari alam metafisika menjadi kenyataan. Seperti itu. Inilah yang harus dipahami oleh seluruh manusia di dunia. Sebetulnya itu adalah proses perjalanan hidup manusia, di mana manusia itu tadinya tidak ada, kemudian melalui prosesnya adalah si pembuat proses, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di dunia ini prosesnya mewujud. Apapun itu, jika diproses di dunia, harus menghasilkan yang wujud nyata, jelas, terang benderang, sesuai dengan petunjuk di dalam kitab-kitab suci Al-Quran, bahwa isi daripada kitab-kitab suci Al-Quran itu adalah ilmu, perintah dari Tuhan yang harus diproses, dipraktekkan oleh umat manusia, kemudian menjadi wujud kenyataan, menjadi terang benderang, tidak ada lagi hayalita, tidak ada lagi ada keraguan, tidak lagi ada seolah-olah, semuanya nyata benar adanya. Itulah yang harus kita sama-sama renungkan dan pikirkan akan ilmu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa ilmu itu adalah gambaran hati, kemudian diwujudkan dengan proses menjadi kenyataan sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia, mewujud. Itulah ilmu. Dan kehidupan ini adalah dari proses ilmu yang mewujud di dunia. Inilah namanya akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang wujud itu ada pemiliknya, ada yang menciptakannya. Ilmunya adalah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ini sama dengan proses daripada penjelasan bahasa Indonesia. Syariat itu adalah subjek, tarekat itu adalah predikat, hakikat itu adalah objek, kemudian makrifat itu adalah keterangan. Itu saja sementara yang dapat kami sampaikan buat saudara-saudaraku umat manusia sedunia dan umat muslim pada umumnya di seluruh dunia pula. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang salah dalam penyampaian kami. Kami adalah manusia biasa yang dhaif, yang banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia.